Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita, Masya Allah yang sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah, apalagi buat yang galau, siap-siap ya. Karena bicara mengenai galau nih, galau sendiri adalah perasaan kacau karena memikirkan masa depan nih jamaah. Atau mungkin bingung dalam menentukan sebuah pilihan. Siapa yang bingung? Ayo. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa sejatinya semua manusia mengalami galau. Karena nggak ada satupun manusia yang tahu nih akan masa depannya seperti apa. Sementara mereka semua berharap bisa menggapai cita-citanya. Aku juga pernah baca jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok. Surat Luqman ayat 34. Pagi hari ini kita akan belajar banyak jamaah, makanya disarankan untuk menghilangkan rasa galau adalah berdoa kepada Allah biar semuanya berkah. Doanya seperti apa? Kita pelajarin pagi hari ini. Banyak doanya ya Ustadz ya. Banyak. Banyak sekali. Temanya bagus banget. Galau minggat, berkah merapat. Ini dia doanya. Galau Minggat, berkah merapat. Berkah merapat. Ini dia doanya. Siap-siap jamaah, disiapin catatannya ya. Pagi hari ini kita akan banyak sekali belajar. Karena kalau bicara mengenai galau, galau yang terlalu terpuruk membuat keadaan juga semakin buruk ya jamaah. Bisa berakibat kesehatan jadi drop. Akhirnya kita jadi nyalah-nyalahin Allah jadinya nanti. Berburuk sangka gitu. Untuk itulah kita perlu doa. Dan doa apa nih yang kira-kira bisa menerima keadaan di saat musibah sedang menimpa kita. Seperti sakit, berat akhirnya menjadi berkah dalam hidup kita. Kita dengarkan yuk, ini penting sekali tausiah dari guru kita, Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Makasih banyak Mas Soni, izin Sasasipa, Ustaz Sam, dan semua guru-guru yang hadir pada hari ini. Dan saya juga izin karena ini pandemi masih ada dan kita harus jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Dan izin karena sudah jauh jaraknya, saya buka masker ya. Silakan Ustadz. Masya Allah. Jamaah kangen loh ngeliat muka Ustadz. Beneran deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita alhamdulillah hari ini Kamis 24 Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan. 6 hari lagi kita akan masuk di bulan Safar. Nah, kalau berkaitan tentang galau saya setuju. Tadi dikatakan kenapa orang bisa galau karena tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Sehingga dia galau, sehingga dengan adanya galau ini kita bisa mempersiapkan diri. Seperti halnya Islam itu indah, tayangan hari ini membahas tema yang sangat bagus. Artinya apa? Hilangkan kegalauan supaya berkah datang dan kita mengharapkan ada doa yang kita baca. Salah satu doa itu karena ibaratnya kekuatan doa itu adalah tarik menarik dengan takdir. Sesuatu yang buruk dengan adanya doa kita bisa menyelamatkan diri kita. Artinya apa? Mencegah atau kalau bahasanya doa tolak bala. Nah dalam hal ini ada doa agar bisa menerima keadaan di saat musibah sedang yang menimpa diri kita. Seperti sakit, bahkan kita kan tidak tahu apakah ini penyakit gimana nih. Kadang-kadang kala, mohon maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Karena kadang-kala kita berusaha untuk sembuh dengan minum obat ini. Tapi ternyata ada pantangannya, ada efek sampingnya dan sebagainya. Dan mohon maaf, agar supaya kita terhindar dari segala yang membahayakan buat kita. Supaya kita harus timbul keyakinan. Sekali lagi harus timbul keyakinan. Karena mohon maaf, yakinlah bahwa musibah yang menimpa kita tidak akan mungkin datang tanpa ibaratnya mohon maaf kita bisa lewati, pasti bisa. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kenapa? Karena orang yang musibah yang menimpa kita pasti yakin kita bisa melewati itu.
dan senantiasa baik sangka. Maksudnya baik sangka gimana? Baik sangka karena kenapa? Setiap yang menimpa kita, bahkan duri yang mengenai kaki kita, itu ada pahalanya. Bahkan penggugur dosa-dosa kita. Bahkan bisa mengangkat derajat kita. Jadi sebaiknya kita jangan buruk sangka. Baik sangka atas setiap yang menimpa diri kita. Makanya dua kekuatan ini, kalau sesuatu yang menimpa itu adalah baik, maka apa? Bersyukurlah. Kalau sesuatu yang tidak baik, maka bersabarlah. Maka bacalah alhamdulillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tabdilan. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpaku dan benar-benar memuliakanku dari makhluk lainnya. Jadi ini artinya bentuk keyakinan, bentuk sangkaan yang baik sehingga kita mengantarkan kita jauh lebih baik. Karena tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Ya Allah, tadi Ustaz bilang bagus banget tuh, doa itu tarik menarik sama takdir. Tarik menarik dengan takdir. Jadi yang bisa merubah takdir itu adalah dengan doa. Dengan doa. Mungkin kita mohon maaf astagfirullahaladzim, hari ini besok kita akan menghadapi masalah yang besar. Ya. Tapi karena kita berdoa dan sebagainya, Allah kasih masalah itu tapi kita bisa lewati. Masya Allah. Dengan mudah. Dengan mudah, Masya Allah. Makanya pagi hari ini banyak sekali doa yang kita pelajari ya Ustaz ya. Amin. Jadi jamaah harus siapin catatan. Siapin catatan. Tadi Udah ingetin. apa Kamu tuh? masih pandemik. Oh iya, Protokol kesehatan. jadi protokol kesehatannya langsung ya, semuanya harus tetap ketat semuanya. Doa yang pertama ya jamaah, insya Allah dicatat, insya Allah bisa di-share sama teman-teman. Buat teman-teman yang lagi galau. Tapi ada juga nih aku tahu galau-galau begini, teman-teman pasti banyak yang bilang, galau tuh biar gak galau harus banyak berkumpul katanya. Yang penting asik, ngumpul, Asik. katanya gitu. Nongkrong gitu ya. Nongkrong, tapi kan lagi pandemi. Kayak lagunya Slang ya. Galau makan gak Ngumpul, makan, yang ngumpul penting tak kumpul. Makan gak makan yang penting kumpul. Mangan enggak tahu. Ya udah pokoknya. Ustadz, bicara mengenai kumpul kan lagi pandemi kan susah ya Ustadz ya. Sebenarnya dalam Islam berkumpul seperti apa nih yang bisa menghilangkan galau Ustadz Syam? Baik, tabi guruku Ustaz Maulana, saya Syifa, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berbicara tentang yang namanya berkumpul dengan orang-orang saleh atau berkumpul dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Wasbir nafsak, maka bersabarlah engkau, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, dengan orang-orang, membersamai orang-orang yang tidak ada henti-hentinya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan sore, siang dan malam. Mereka selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diminta bersabar dengan sahabat-sahabatnya ya, Ahlus Sufa pada saat itu, yang mana di antara mereka itu sebenarnya enggak punya dunia. Di antara mereka itu adalah orang-orang miskin, tapi mereka enggak terputus minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah orang-orang galau. Di antara mereka adalah orang-orang yang punya masalah, di antara mereka adalah orang yang misalnya masalah duniawinya banyak, tapi ternyata mereka adalah yang tenang hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pembesar-pembesar mendatangi Nabi untuk yang namanya berdiskusi dengan Rasulullah. Saya mau masuk Islam, saya mau berdiskusi dengan Islam, tapi saya enggak mau gabung dengan mereka. Kenapa? Mereka itu orang miskin. Saya pengennya ketemu di luar. Nabi SAW pengen berangkat, tapi Nabi ditegur sama Allah. Enggak, tinggal aja di situ bersama dengan sahabat-sahabat yang mungkin kelihatannya duniawinya tidak bagus, tapi ternyata ukhrawinya luar biasa, hati mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya para ahlu sufa inilah orang-orang yang sukses pada akhirnya dunia dan akhirat. Maka berkumpul itu yang pertama adalah perintah Allah. Yang kedua, pertanyaannya, masa pandemi nggak bisa ngumpul Ustadz? Minimal
punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan komunitas itu kita yang bangun sendiri. Dilihat dari siapa following kita, di mana close friend kita, di mana kita join grupnya, grup belajar ada enggak, grup ta'lim ada enggak, following sesuatu yang manfaat ada enggak. Jangan sampai kita ketika difilter ternyata lebih banyak following kita sesuatu yang anfaedah dibandingkan yang faedah. Maka subhanallah, online itu bisa juga. Bukan berarti kita harus datang, ngumpul dan segala macam. Kemudian bergabung dengan orang soleh biasanya di mana? Di masjid. Masjid nggak tutup kok. Kita masih bisa datang ke masjid dengan menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, doanya adalah anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mungkin jamaah bisa melihat di layar kaca ada di dalam surah Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pelindungku, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan juga kumpulkan aku bersama dengan orang-orang saleh. Surah Yusuf ayat 101. Masya Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh ya Ustadz ya, Masya Allah. Dan Alhamdulillah itu yang aku rasain jamaah, kalau aku punya masalah, aku sekarang kumpul sama guru-guru yang ada di sini, Masya Allah, minta solusi. Dan solusinya bukan kaleng-kaleng. Masya Allah. Bukan curhatnya di sosial media. Bukan curhat di sosial media, curhat dengan orang yang tepat, Masya Allah. Jamaah, aku punya tayangan. Aduh, pria bertato gantung diri karena putus cinta. Aduh, kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Seorang pria bertato ditemukan sudah tidak bernyawa tergantung di sebuah sumur kering sedalam 7 meter yang berada di rumahnya di Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan pada Sabtu 19 Desember kemarin. Deka 31 tahun ditemukan oleh nenek korban Kartini 80 tahun sekira pukul 6 waktu Indonesia Barat. Deka nekat melakukan bunuh diri lantaran mengalami putus cinta. Kapolsek Bandar Pulau Ibtu Ali Yunus Siregar menceritakan awalnya nenek korban hendak pergi ke kamar mandi, namun tak disangka melihat sang cucu tergantung di tiang timba. Melihat itu Kartini berteriak dan memanggil Sri Harto 55 tahun. Dalam keterangannya, saat diangkat dari sumur, lidah korban sudah menjulur keluar dan tidak ada ditemukan bekas kekerasan. Selanjutnya sesudah korban dibawa ke dalam rumah, pihak keluarga melaporkan ke Polsek Bandar Pulau. Sebelum bunuh diri, Deka meninggalkan sepucuk surat cinta yang ditulis dengan tangannya dan ditunjukkan Tia Lauren Naibaho yang disebutnya sebagai bunda. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi sesuai tema kita pagi hari ini. Kalau bicara mengenai galau, galau yang mungkin sering banget terjadi sama anak-anak muda itu galau karena aduh ditinggal pasangan kali ya, putus cinta ya Ustazah ya. Ya Allah, kadang banyak yang susah move on gitu kan. Akhirnya nauzubillahi min zalik, banyak hal-hal tak terduga yang dilakukan. Nah, sekarang nih kita mau tahu nih, ada nggak sih doa nih Ustazah biar yang mengalami sedih atau galau, mungkin ditinggal pasangannya tiba-tiba bisa mendapatkan jodoh yang halal dan insya Allah berkah. Ustazah Syifa, mohon penjelasannya. Izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana, Mas Soni, para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Allah. Para jamaah Islam itu indah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memang diciptakan sering berkeluh kesah. Dalam surah Al-Ma'arij disebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Jadi manusia seringkali berkeluh kesah terhadap apa yang menimpanya, baik itu keburukan ataupun kebaikan, kita pusatnya galau. Tapi ada galau yang diperbolehkan dan ada galau yang tidak diperbolehkan. Apa galau yang diperbolehkan? Galau yang diperbolehkan ketika kita jauh dari Allah, ketika kita tidak lagi taat kepada Allah, itu kita diperbolehkan untuk galau. Tapi galau yang tidak diperbolehkan ketika kita menggalaui makhluknya, putus cinta bunuh diri, putus cinta minum obat nyamuk, putus cinta hidup tidak berjalan lagi, padahal move on. Perbarui diri, lanjutkan hidup, tanpa dia kita bisa kok. Gak harus kita bergantung dengan segala sesuatu apalagi makhluknya. Jadi yang pertama cara move on adalah sibukkan diri dengan kebaikan. Imam Syafi'i mengatakan siapa yang menyibukkan dirinya dengan hal
yang baik, insya Allah tidak akan disibukkan dengan hal yang batil. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka stalking mantan. Buka lembaran baru, tutup buku. Ini udah putus tapi masih dilihat, fotonya masih disimpan. Semua unblock silahkan, di-unfriend silahkan. Tidak usah ada namanya sama sekali, fotonya sama sekali. Itu cara move on yang kedua. Cara move on yang ketiga adalah bergerak, bangkitkan diri kita, manage perasaan, pikiran dan juga tubuh kita. Lakukan hal-hal yang lebih positif dan lebih baik lagi. Selanjutnya ada doa. Solawat yang diajarkan agar hati kita tenang. Ini buat para ibu-ibu, para anak muda yang lagi galau di luar sana. Mari kita baca sama-sama doa ini. Apa itu? Solawat yang sangat menyentuh hati sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ini salah satu solawat tibil kulub namanya, pengobat hati. Jadi yang lagi galau, lagi risau, lagi menunggu jodohnya, lagi kesal dengan mantan suaminya atau mantan orang yang dicintainya, maka sering-sering dawamkan sholawat ini selepas sholat. Dan ada satu doa lagi, ini doa dari Ummu Salamah, istri Rasulullah yang sangat solihah. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang sedang kualami. Wa khlufli khairam minha, dan gantilah apa yang telah aku miliki dulu dengan yang lebih baik lagi, dan diganti suaminya yang lebih baik dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Tadi pas Ustazah bilang pada stalking mantan, jamaah langsung pada gini, aduh gua banget lagi katanya gitu. Tuh jamaah jangan dilakuin lagi ya, pokoknya seperti yang tadi Ustazah Sifa bilang, isi sesuatu dengan kebaikan, habis itu baca doanya, Masya Allah. Ustazah, tapi kalau misalnya udah ada yang berumah tangga ya, Iya. kadang kan banyak sebagian orang juga yang rumah tangganya bisa dibilang mungkin kurang baik ya hubungan antara mertua Betul. dan menantunya. Ada Banyak yang cobaan ya. cobaannya, ada mertua yang mungkin akhirnya ada fitnah terhadap menantunya, ada juga kan yang kayak gitu ya. Iya, banyak sekali. Jadi ternyata permasalahan rumah tangga bukan hanya antar suami dengan istri, tapi juga mertua dengan menantu, ipar sama istri Nah, dan lain kira-kira kalau kayak gitu sebagainya. ada doanya nggak sih, mungkin biar nggak ada fitnah, biar juga Wah, ada doanya mertua nih. menantunya jadi Ini berkah masalah semuanya yang sering hubungannya. dihadapi ibu-ibu di luar sana gitu. Tapi ini apa panjang doanya? pembahasannya. Apa nih Setelah ini insya Allah Mas. Selain Wali. ini aja ya, Setelah kalau ini. gitu jamaah jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.